Halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan topik apakah mendesain itu membutuhkan teori atau tidak. Nah, pengen tahu kan jawabannya? Kita langsung saja setelah intro berikut ini. Oke? Nah, jawabannya sebenarnya ada dua ya. Kalian mau jalurnya jalur satu atau jalur kiri atau jalur kanan ya. Jalur kiri yaitu adalah kalian harus mengetahui dari sisi teorinya dulu, mempelajari beberapa teori. Atau jalur kanan, saya ngomongnya gitu aja ya, kiri dan kanan. Eh, Kalian bisa mempelajari dari sisi prakteknya. Jadi ada dua, teori dulu atau praktek. Nah, kalau misalnya teori, hal apa saja sih yang harus kalian ketahui secara overview-nya, secara basicnya? Khususnya di scope-nya itu adalah membuat sebuah user interface. Nah, untuk membuat sebuah desain user interface, ada beberapa teori yang harus kalian perlu kuasain. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan design principle. Yang kedua yaitu adalah tentang mental model. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan apa ya? Itu dua sebenarnya. Paling utamanya dua. Oke. Lalu design principle itu apa sebenarnya? Nah, design principle itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari dari sisi interface-nya ya. Mulai dari sisi pembuatan sebuah layouting-nya itu apa, elemennya apa, namanya apa. Nah, itu ada. Di design principle itu paling umumnya itu ada dibagi menjadi 4 bagian. Oke, ada 4 bagiannya itu. Yang pertama adalah visual hierarchy, dan kedua adalah proximity, ketiga ada balance, ketiga adalah contrast. Nah, saya coba ada ada dokumen yang pernah saya buat, nanti dulu ya, saya cari dulu. Nah, ini adalah salah satu 4 variabel atau 4 hal yang harus kalian ketahui dari sisi pertama visual, hierarchy, proximity, contrast, dan balance. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebenarnya itu visual hierarchy, proximity, contrast, dan balance? Nah, visual hierarchy itu adalah sebuah struktur layout. Mana yang paling utama, mana yang paling yang katakanlah yang paling utama untuk dilihat pada saat pertama kali user membuka aplikasi. Nah, di sini adalah visual hierarchy. Visual hierarchy itu adalah tahapan atau section mana yang paling utama, mana yang paling kurang, nggak terlalu utama banget, atau top is important, bottom is less important. Contohnya di sini saya ada dua case atau dua sampel ya, dua sampel yang mana di sini ada dua sampel. Pertama ada dari sisi TransferWise atau Wise dan GoPut dari Gojek. Nah, di sini kita lihat dua contoh sampel ini. TransferWise, karena TransferWise itu ada digital bank, maka dia bakal memfokuskan halaman section pertamanya itu, topnya itu adalah summary balance yang kalian miliki, atau rekening saldonya yang kalian miliki itu ada berapa. Lalu di section kedua itu adalah historicalnya. Nah, itu lalu yang section ketiga adalah navigasinya. Kalau navigasi itu sifatnya itu tetap biasanya. Oke, nah itu adalah yang kita menentukan mana yang paling utamanya ya. Lalu kita pindah ke Gojek. Kalau di Gojek itu adalah yang paling utama tentu ada dia navigasinya. Ini versi Gojeknya sudah agak lama ya, belum diupdate. Yang mana di sini ada beberapa section kalau di Gojek, karena secara fiturnya, secara informasinya cukup banyak. Pertama ya tentu dia bakal menempatkan beberapa di topnya itu adalah promo, banner, dan chat. Nah, sedangkan di section keduanya dia menampilkan fungsi pencarian dan saldo. Itu lalu sisanya apa? Oh, ternyata yang keduanya itu misalnya berkaitan dengan review,
rating, dan sisanya itu lebih ke suplemen untuk memperindah dari sisi informasi yang bisa diberikan untuk user. Nah, itu adalah visual hierarchy. Oke, visual hierarchy secara garis besarnya itu section mana atau informasi mana yang paling utama untuk dilihat oleh user. Itu visual hierarchy ya. Oke, lalu yang kedua adalah proximity. Nah, proximity itu adalah pattern atau pola yang berulang-ulang. Nah, contohnya di sini proximity, contoh lagi di GoFood. Proximity itu adalah kalau di GoFood itu adalah si product card-nya. Ini dibuat berulang-ulang karena secara informasinya sama, cuman secara dinamisnya itu adalah konten, maka gunakanlah metode proximity untuk membuat sebuah layout-nya. Jadi dibuat kayak semacam kayak gini, ada yang sifatnya grid, ada juga yang sifatnya list. Kalau di Traveloka itu list. Oke? Itu ya proximity. Kode atau kunci utamanya proximity itu adalah repeatable komponen atau polanya. Yaitu proximity. Lalu kontras. Nah, kontras ini lebih ke sisi pencahayaan. Nah, misalnya ya, dari kalian itu ada misalnya menggunakan temanya tuh dark and light misalnya. Nah, di dark itu pastikan semua informasi yang ada di dalam aplikasi yang kalian buat atau desain yang kalian buat itu secara visibility informasinya baik dari warna, baik dari sisi informasi teksnya itu terlihat secara jelas. Dan juga kalau misalnya kalian hanya fokus di tampilan versi like-nya, tentu sama juga. Yang mana goals-nya adalah informasi teksnya, informasi ya semua informasi itu terlihat dengan jelas pada saat kita membuka aplikasi baik di keadaan siang, sore atau malam. Itu. Jadi kontrasnya itu secara visibility dari sisi color-nya itu terlihat cukup jelas dan bisa dibaca dan tidak membuat mata sakit. Itu kontras. Lalu balance ini lebih ke dari sisi kombinasi color-nya. Nah, ini sebenarnya lebih cenderung kalau misalnya kita mau membuat rinciannya itu ini lebih ke visual color-nya ya, color combination-nya kalau balance. Yang mana kalian pada saat mendesain atau menentukan sebuah color tuh kan pasti punya turunan color-nya, color shade atau combination-nya. Terkadang kita ambil warna itu berdasarkan warna brand biasanya. Warna brand itu biasanya cenderung punya satu warna, kadang juga punya dua warna, atau mungkin bahkan bisa lebih dari 3 warna. Kalian tinggal mix, tinggal campur mana warna yang jadi primary, secondary, atau tertiary. Di situ kalian tinggal buat shade-nya. Shade-nya itu kayak master color ya, dari 500, 600, 700, 800. Nah, itu pernah saya jelaskan di video saya yang sudah saya publish di YouTube ya. Itu adalah balance. Nah, itu adalah dari sisi design principle. Jadi perlu kalian ketahui, desain prinsipal itu adalah ada 4 komponen yang perlu kalian pelajari. Pertama adalah hierarki, proximity, balance, dan kontras. Oke, jadi itu adalah dasar yang harus kalian ketahui pada saat membuat sebuah desain. Itu. Lalu yang kedua adalah mental model. Nah, mental model itu sebenarnya apa? Mental model itu kalian mengetahui bahwa aplikasi ini pada saat digunakan tuh nanti itu bentukannya kayak gimana, inputnya kayak apa, outputnya kayak apa. Contoh dasarnya, kalian melihat sebuah mobil dengan persneling manual. Kan nggak tiba-tiba evolusi dari mobil dari zaman dulu mobil langsung ada, tiba-tiba udah ada persnelingnya, kan tidak semudah itu. Ada tahapannya, ada tahapan yang harus dilalui, ada evolusinya. Nah, itu adalah mental model. Jadi orang itu mengetahui dasar
cara menggunakannya itu kayak gimana. Nah, itu harus kalian ketahui. Contohnya di sini saya ada catatan yang pernah saya buat. Ini mental model. Mental model itu adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan itu bekerja berdasarkan learning dan experience. Itu adalah prinsipal mental model. Nah, di sini mental model itu ada dua, sistem model dan interaction model. Nah, sistem model itu kita acting harus sebagai developer. Gimana cara melakukan inputnya kayak gimana, outputnya kayak gimana. Nah, dan interaction model ini adalah gimana cara kita menampilkan sesuatu ke user itu, oh bentukannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu harus kalian ketahui. Itu sebenarnya basic yang harus kalian ketahui pada saat membuat sebuah desain, ya. Tentu pertama itu adalah cara membuat desainnya. Yang kedua tuh secara bisnisnya, cara how it works-nya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, sebenarnya itu baru dari sisi teori ya. Nah, kalau uh, dari sesi praktek, sebenarnya kalian banyak yang bisa kalian mulai duluan. Misalnya kalian bisa mempelajari dari sisi mengikuti tutorial-tutorial yang udah ada, misalnya dalam berbagai kasus, cara membuat sebuah aplikasi e-commerce, cara membuat buat halaman dashboard, atau kalian bisa mempelajari bagaimana cara membuat atau menyalin atau mengcopy ya, menduplicate sebuah aplikasi yang sudah ada. Kalian coba buat ulang semirip mungkin bentukannya kayak gimana. Itu hal simpelnya itu. Dan juga kalian sering praktek dengan real project atau bisa jadi challenge project yang kalian bisa tentukan sesuka kalian ya. Itu sebenarnya itu yang harus kalian gali lebih dalam. Sebenarnya itu yang bisa kalian pelajari ya, baik dari sisi teorinya dulu atau dari sisi prakteknya dulu. Kalau dari sisi praktek, banyak cara kalian bisa mulai desain, mulai ikutin kayak tutorial saya bikin mulai dari teknikalnya dulu, atau langsung studi case dengan project yang udah ada. Itu banyak yang bisa kalian lakukan. Sedangkan kalau misalnya kalian mulainya dari sisi teori, kalian harus mempelajari prinsipalnya kayak gini. Jadi dengan basicnya punya prinsipal, kalian tuh tahu, kalau misalnya bertanya tuh, ini kenapa dengan section ini tuh, kenapa ini yang harus diutamakan, kenapa ini jadi di bawah. Nah, menurut artikel yang saya baca atau ilmu yang saya ketahui, kan kalian tuh bisa menjawab dengan teoritisnya tuh ada tuh kayak gini, kan enak tuh pada saat menjelaskan kan. Nah, itu. Sedangkan kalau bisa praktek, itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan umumnya itu pada saat ngebuat sebuah, contohnya project A itu rata-rata secara commonnya tuh kayak gini loh. Secara rata-rata umumnya itu ya kebanyakan itu secara section penempatan balance, misalnya penempatan saldo tuh contohnya kayak gini, itu biasanya ada diposisikan di atas bukan di bawah, karena orang cenderung bakal melihatnya itu adalah akun atau saldonya itu ada berapa lagi sebelum dia melakukan transaksi, contohnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya ada plus minusnya, tapi itu balik lagi keinginan kalian itu mau dari sisi praktek atau mau dari sisi teorinya dulu. Apalagi ya, paling itu aja ya, karena kalau misalnya diurutin lagi itu cukup banyak, ada anakannya lah ya, ada anakan kalau misalnya dari desain teori ini, kalau misalnya berkaitan dengan color, nanti ada ilmu pelajarinya ini. Kalau misalnya berkaitan dengan visual hierarki dan lain sebagainya, nanti itu berkaitan dengan nanti harus melakukan user research dan lain sebagainya. Tapi secara overview-nya ada dua, mau dari sisi praktek atau dari sisi teori. Kalian pilih dan jangan lupa kalian harus juga mempelajari ya. Jadi harus langsung dipraktekkan. Kalau misalnya ada teori, kayak gini, kalian harus praktekkan. Kalau misalnya dari sisi praktek, ya kalian harus praktekkan juga.
Jadi nggak bakal secara instan tuh kalian harus langsung tiba-tiba ngerti bentukannya kayak gini kayak gini kayak gini. Oke, paling itu aja di video kali ini. Semoga sharing ini dapat ilmunya, dapat poinnya apa yang harus kalian lakukan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa di klik tombol like, tentunya di komen dan subscribe ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.